nilainya beda, keberaniannya beda, sangat beda. Oleh sebab itu, kalau dulu saya mengatakan hopeless dan helpless di zaman era Jokowi, saya pribadi hopeless dan helpless. Nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa membantu. Tapi sekarang ini udah kelihatan. Nah, oleh sebab itu pertemuan-pertemuan yang begini harus ada kelanjutannya. Kalau memang perlu masukan, ya belum tentu juga yang kita sampaikan ini presiden nggak baca gitu, yang banyak juga. Tapi kan kita ingin dorong dari bawah, bahwa orang bawah ini harus ikut untuk yang disebutnya dari grassroots. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi terima kasih kalau sudah hadir hari ini meluangkan waktunya untuk bikin Indonesia lebih bersih. Jadi saya pikir secara keseluruhan jawabannya seperti ini ya. Terima kasih. Mohon izin Bapak, semua pertanyaan tadi insya Allah nanti akan dirangkum semua oleh para narasumber kita. Pak Yani, benar? Monggo, silakan Pak. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sebagaimana tadi, kita tidak bisa menyelesaikan ini setelah selesai persoalan. Habis perjuangan ini selesai persoalan. Masih panjang perjuangan kita ini, masih panjang sekali. Tapi paling tidak kita sudah ikut menanam atau meletakkan batu bata bangunan yang kita ingin lakukan yang namanya rumah Indonesia itu. Banyak sekali persoalannya. Persoalan kita ini mulai dari pusat sampai ke desa. Persoalan kita ini seluruh kementerian bermasalah, seluruh lembaga bermasalah, institusi-institusi formal maupun informal juga bermasalah seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kekuatan yang super ekstra. Nah, kita melihat ada secerca harapan di Prabowo Subianto ini. Apa secerca harapan? Dia sudah tidak punya lagi interest untuk mencari kekayaan, paling tidak seperti itu. Kenapa? Karena umurnya juga udah lanjut seperti itu. Apalagi di hartanya sudah cukup. Dia tidak perlu lagi memperkaya anak-anaknya. Anak-anaknya satu sudah cukup, anaknya orang cucu kaya. Jadi menurut saya kita punya harapan lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara semua, paling kita memberikan desakan melalui forum ini untuk Pak Prabowo segera membersihkan isi kabinetnya. Kabinet yang berkelanjutan, bagian dari rejim Jokowi menjadi beban Pak Prabowo itu harus segera diresapel. Jadi nggak perlu ada lagi rejim Jokowi, karena rejim Jokowi itu harus kita minta pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin menteri-menteri yang berbuat masalah tetap masih dipertahankan? Tapi dilihat saja ini pelan-pelan angkatnya Pak Prabowo ini. Karena kita sama-sama mengetahui juga kemarin ada pokok persoalan di berbagai macam itu. Yang kedua, saudara-saudara juga kegiatan ini kan nanti yang penyelenggaranya kan Aris, ya kan? Tentunya nanti Aris lah yang mengelola. Kita ini kan juru bicara, kita ini kan narasumber, kita pun harus tertib juga, ya kan? Kalaupun kita tidak tertib, bagaimana kita mau menertibkan bangsa ini? Kalau dalam forum ini aja kita nggak tertib seperti ini, inilah ciri dan kita serahkanlah kepada yang namanya penyelenggara ini, bagaimana tindakan ini. Yang ketiga, kita ini tidak cukup apa kurangnya seluruh pejabat itu, mulai dari kepala desa sampai ke presiden, pada waktu dia mau mengucapkan diri sumpah dengan di atas kitab masing-masing ini pun dilanggar. Apalagi hanya sekedar tanda tangan semua